Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini di KBM kita akan membahas tentang pelajaran fikih. Di dalam pelajaran fikih itu terdapat materi tentang sholat jamak dan qashar. Sholat jamak, sholat jamak yaitu sholat yang dikumpulkan, artinya dua sholat fardu dikerjakan pada satu waktu. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Jadi sholat jamak itu sholat yang dikumpulkan. Sholat jamak boleh dilakukan apabila dalam perjalanan atau musafir, dalam keadaan hujan lebat bagi yang biasa berjamaah di masjid. Terus dalam keadaan sakit, misalkan sakitnya itu sakit yang parah. Nah, lanjut. Dalil tentang sholat jamak. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau mentakhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat jamak itu terbagi dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Kita bahas tentang sholat jamak takdim dulu. Sholat jamak takdim adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Di awal misalkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada maghrib. Misalkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Syarat jamak takdim yaitu mendahulukan sholat pertama kemudian sholat yang kedua. Berarti mendahulukan kan kayak tadi contohnya, misalnya sholat maghrib kan sholat pertama lalu sholat isya kemudian sholat yang kedua isya yang kedua. Niat jamak pada waktu mengerjakan sholat yang pertama, niat jamaknya pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. Misalkan kan di situ kan contohnya sholat maghrib berarti niat jamak pada waktu mengerjakan sholat maghrib Yang kedua, berturut-turut antara sholat yang pertama dan yang kedua, itu syarat jamak takdim. Cara mengerjakan sholat jamak takdim contohnya, apabila seseorang hendak mengerjakan sholat takdim zuhur dan asar, maka terlebih dahulu harus mengerjakan sholat zuhur pada waktu zuhur dengan niat jamak takdim. Setelah itu baru mengerjakan sholat asar. Demikian juga jika hendak mengerjakan sholat jamak takdim maghrib dan isya, maka harus mengerjakan sholat maghrib dulu kemudian sholat isya Yang kedua itu sholat jamak takhir. Jamak takhir yaitu dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalkan sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Cara mengerjakan sholat jamak takhir sama dengan mengerjakan sholat jamak takdim. Perbedaannya terletak pada waktunya. Apabila mengerjakan jamak takhir sholat zuhur dan asar, maka dikerjakan pada waktu asar yang kedua kalau takhir itu yang kedua. Sedangkan jika akan mengerjakan jamak takhir maghrib dan isya, maka dikerjakan pada waktu sholat isya yang kedua Sholat qashar ialah sholat yang diringkas, artinya sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu sholat zuhur
asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib tidak boleh dikosor. Sholat kosor boleh dilakukan apabila syaratnya satu, dalam perjalanan jauh. 2, perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat. 3, sholat yang dikosor adalah sholat yang tunai, bukan kodok. Dalil sholat kosor. Sholat kosor dapat dilaksanakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junnahu an taqsuru minas shalah in hiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 101. Artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itu cara mengerjakan sholat kosor, yaitu seperti sholat biasa. Perbedaannya dalam niat, yaitu dengan niat kosor dan dikerjakan dengan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat kosor dapat dikerjakan dengan jamak, asalkan harus disertai dengan niat kosor dan jamak. Sholat jamak, ada sholat kosor dan ada sholat jamak kosor. Sholat jamak kosor adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu dengan jumlah rakaat yang diringkas. Cara mengerjakannya seperti sholat biasa, yaitu dengan digabungkan dan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dilaksanakan 1 waktu. Misalnya, sholat zuhur dilaksanakan sekaligus dengan waktu asar dengan cara diringkas, yakni menjadi 2 rakaat untuk zuhur dan 2 rakaat untuk asar. Kita rangkum semua, yaitu yang pertama, sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu. Yang kedua, waktu-waktu sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dan sholat asar serta maghrib dan isya. Sholat jamak, yang ketiga, sholat jamak itu dibagi menjadi 2, jamak takdim dan jamak takhir. Nah, sebab-sebab dibolehkannya sholat jamak adalah yang pertama safar, sakit, dan hujan. Yang pertama safar atau perjalanan. Itu menurut sebagian ulama, perjalanannya itu memenuhi 85 km. Itu sebagian ulama, sebagian lagi 83. Nah, yang kedua itu sakit. Sebab-sebab dibolehkannya sholat jamak itu yang kedua itu sakit. Nah, kalau misalkan sholat itu mengganggu, kayak mengurangi energi kita dalam kesembuhannya, misalkan sholat itu membuat penyakit kita nambah parah gitu, itu boleh, sholat itu boleh dijamak. Yang ketiga hujan lebat atau misalkan hujan tahan dan hujan deras. Nah, itu boleh kita menjamak sholat. Terus yang keempat ada lagi angin dingin yang bertiup kencang, misalkan kayak angin topan, badai gitu. Itu boleh sholat jamak. Lanjut rangkuman selanjutnya, yaitu tentang sholat kosor. Sholat kosor adalah meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Nah, sholat yang dapat dikosor adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Itu sholat yang berjumlah rakaatnya 4. Nah, jumlah rakaat yang pada mulanya berjumlah 4 diringkas menjadi 2 rakaat saja. Lanjut kita ke rangkuman selanjutnya. Syarat sholat kosor adalah 1. Syarat sholat kosor adalah 1, musafir. Yang kedua,
Sholat yang dikerjakan adalah sholat yang dilakukan pada waktu itu. Pada waktu itu pokoknya sholatnya. Nah, yang ketiga, niat untuk mengqashar sholat. Niatnya ingin mengqashar sholat. Yang keempat, jarak perjalanannya sudah memenuhi syarat diperbolehkannya mengqashar sholat oleh sebagian besar ulama. Nah, sebagian besar ulama berpendapat jaraknya yaitu 85 km. Coba kalian kalau mau qashar sholat, pendapat besar ulama yaitu jaraknya itu 85 km. Dah. Sampai sini pembahasan fikih tentang sholat jamak dan qashar Mr. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.